Selamat siang, perkenalkan nama saya Rizalani Oktavianti, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Sistem Informasi kelas SI 801. Kali ini saya akan mempresentasikan cybercrime sebagai bahan ujian akhir semester untuk mata kuliah ketika profesi sistem informasi di semester 8. Mari kita mulai. Cybercrime atau serangan cyber merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang ataupun kelompok yang mampu menggunakan teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet sebagai alat kejahatan. Karena sistem yang memiliki banyak celah dapat menyebabkan seorang hacker memanfaatkan celah keamanan untuk masuk ke dalam sistem, merusak, serta mengambil data-data yang tidak seharusnya diketahui oleh pihak luar. Hacker merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang yang mempelajari, memodifikasi, terobos masuk ke dalam komputer, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Berdasarkan tindakan dan motif yang dilakukan oleh seorang yang melakukan cybercrime, Hughes et al., permasalahan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni. Yang kedua, cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu. Tiga, cybercrime yang menyerang individu. Yang keempat, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik. Terakhir, cybercrime menyerang pemerintah. Jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Insiden serangan yang terjadi biasanya dilakukan dengan cara mencuri untuk mendapatkan sebuah informasi penting dan rahasia. Selain itu, ada juga yang melakukan insiden serangan hanya karena masa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem. Yang kedua, cyber espionage. Kejahatan ini memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata secara pihak lain dan memasuki sistem jaringan komputer atau sistem pihak sasaran. Yang ketiga, coding. Coding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan card kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non-material. Yang keempat, data forgery. Ini adalah kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Yang kelima, illegal contents. Ini adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu tertiban umum. Yang keenam, cracking. Ini adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis, begitu mereka mendapatkan akses. Yang ketujuh, cyber sabotage and extortion. Ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Penanggulangan cybercrime. Menurut Arifah, penanggulangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, educate user. Ini adalah penanganan yang dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan baru terhadap cybercrime dan dunia internet, bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah pelanggar hukum. Yang kedua, use hacker perspective. Penanganan dilakukan dengan cara menggunakan pemikiran dari sisi hacker untuk melindungi sistem. Yang ketiga, patch system. Penanganan dilakukan dengan cara menutup semua lubang kelemahan yang terdapat pada sistem. Yang keempat, polisi. Menentukan kebijakan dan peraturan yang melindungi sistem dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, firewall, yang merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk melindungi komputer dari berbagai jenis serangan dari komputer luar. Yang terakhir, antivirus. Ada sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mendeteksi, mengamankan, dan menghapus virus komputer, worm, trojan, spyware, dan lain-lain dari sistem komputer.
Pencegahan cybercrime. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan dalam pencegahan serangan cybercrime, yaitu yang pertama, gunakan hosting yang aman. Layanan hosting dengan perlindungan keamanan khusus dapat membantu kita mencegah aksi cybercrime. Salah satunya adalah Naga Hoster yang memiliki fitur Immunify 360. Fitur ini mampu memberikan proteksi dari serangan malware. Yang kedua, gunakan security software yang up to date. Penting untuk menjaga security software kita tetap terbarukan atau up to date. Pelakuan ini akan memberikan pendefinisian kembali atas ancaman cybercrime walaupun virus-virus yang belum didefinisikan pada versi sebelumnya. Yang ketiga, gunakan password unik. Gunakan password dengan kombinasi angka, huruf, dan juga simbol. Kombinasi password digunakan untuk menghindari serangan cybercrime. Yang keempat, terapkan two-factor authentication. Ini adalah metode keamanan yang memungkinkan website melakukan verifikasi pengguna secara real-time dengan kode unik yang dibuat saat itu juga. Yang kelima, melindungi komputer. Demi menjaga keamanan, paling tidak mengaplikasikan 3 program, yaitu antivirus, anti-spyware, dan firewall. Antivirus menjaga perangkat komputer dari virus yang beragam jenisnya. Anti-spyware berfungsi untuk melindungi data pemakai agar tidak ada orang yang bisa merusak atau melacak pemakai saat online. Yang terakhir, spyware merupakan program yang diam-diam telah masuk dalam komputer dan mengambil data. Yang terakhir, hati-hati dalam mengklik link yang muncul di sosial network, sama Facebook atau blog, sering ditemui link yang menarik perhatian. Tidak hati-hati, dan terperangkap dalam rencana jahat yang sudah dipersiapkan oleh pelaku melalui link tersebut. Jadi akan mendownload aplikasi yang disusupi malware atau penyebabkan virus komputer. Tindak hukum bagi pelaku cybercrime. Indonesia tidak memiliki definisi hukum untuk kejahatan cyber. Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagai amandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik IT adalah undang-undang administratif. Namun legislator memasukkan beberapa tentuan tentang tindak pidana. Anatomi kejahatan cyber berdasarkan UU dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Ini adalah jenis kejahatan cyber kelompok pertama. Yang pertama yaitu meretas atau hacking. Ada dalam UT pasal 30. Yang kedua, intersepsi ilegal. Ada pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Mengotori atau defacing ada di pasal 32. Pencurian elektronik ada di pasal 32 ayat 2. Interference ada di pasal 33. Memfasilitasi tindak pidana terlarang ada pasal 34, dan terakhir pencurian identitas dari pasal 35. Kelompok kedua adalah konten ilegal dengan menggunakan internet, komputer dan teknologi terkait untuk melakukan kejahatan. Yang pertama adalah pornografi. Ada dalam UT pasal 27, IT pasal 27 ayat 1. Dan juga ada di Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Judi ada dalam UT pasal 27 ayat 2 dan juga KUHP. Fitnah ada dalam pasal 27 ayat 3 dan juga KUHP. Pemerasan ada di pasal 27 ayat 4 dan juga ada di dalam KUHP. Tipuan yang membahayakan konsumen ada di pasal 28 ayat 1 dan juga di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ujaran kebencian ada di pasal 28 ayat 2 dan juga KUHP. Ancaman kekerasan terhadap orang lain ada pasal 29 dan juga KUHP. Demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.